اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Aminur Bait. Hubungi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Apa itu sholat syuruk dan bagaimana batasan waktu tentang sholat syuruk? Berkaitan dengan sholat syuruk, disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin," barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau nilai sebagai hadis yang hasan. Meskipun dengan tetap menghargai, ada sebagian ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Jika kita sepakat dengan penilaian hadis yang hasan, maka hadis ini bisa kita jadikan sebagai dalil berkaitan dengan anjuran untuk melaksanakan sholat syuruk. Dan tadi kita lihat dalam hadis ini, urutannya adalah, atau persyaratan untuk bisa mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna adalah, yang pertama, dia harus ikut sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, selesai sholat dia tidak pulang, tapi tetap duduk di masjid. Kegiatannya apa? Berzikir, bukan tidur atau kegiatan yang lain. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Terbit matahari batasnya gimana? Apakah di garis terbit atau bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Muallim, ay tartafi'a wa yadhharu tulu'uha wa tatamakkanu wa tubahus salah. Maksudnya adalah matahari sudah meninggi sehingga sudah nampak ketika terbit dan memungkinkan serta dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Karena ketika matahari tepat di garis terbit, kita belum boleh sholat sampai matahari itu agak tinggi, kurang lebih tingginya 1 tombak. Sehingga yang mensyaratkan tinggi 1 tombak di sini adalah berdasarkan kesimpulan larangan untuk sholat pada saat matahari tepat di garis terbit. Sehingga kalau Anda lihat di jadwal sholat, di situ ada jadwal syuruk jam sekian. Itu maksudnya adalah posisi matahari ketika di garis terbit. Belum boleh sholat. Tunggu 15 menit kurang lebih setelah matahari berada di garis terbit, setelah waktu syuruk. Sudah? Kemudian setelah matahari berada di atas garis terbit kurang lebih setinggi 1 tombak, silahkan lakukan sholat 2 rakaat. Boleh lebih, minimal 2 rakaat. Baik, lalu kenapa kok disebut sebagai sholat syuruk? Disebut sebagai sholat syuruk karena sholat ini dikerjakan tepat beberapa saat setelah matahari terbit. Dan hakikat dari sholat syuruk itu adalah sholat duha yang pertama. Karena sholat ini dikerjakan pada waktu ketika orang sudah boleh atau sudah bisa memulai sholat duha. Sebagaimana dinyatakan oleh At-Tibi dalam Syarhul Mishkat, beliau mengatakan, "Tsumma shalla ba'da an tartafi asy-syamsu." Kemudian Nabi SAW sholat setelah matahari agak tinggi, qadra rumhin, setinggi 1 tombak, hatta yakhruja waqtul karaha, sampai selesai waktu larangan untuk sholat. Wa hadhihi shalah, dan sholat ini tusamma sholatal isyraq, disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk. Wa hiya awwalud duha, dan itu merupakan sholat duha yang pertama. Kita simak di sini keterangan At-Tibi, wa hiya awwalud duha, dan itu merupakan sholat duha yang pertama. Sehingga apa itu sholat isyraq atau sholat syuruk? Definisinya, sholat isyraq atau sholat syuruk adalah sholat duha yang pertama. Anda kerjakan 2 rakaat boleh, kerjakan 4 rakaat boleh, dan seterusnya. Yang penting genap, silahkan. Dan dalam posisi ini, sholat isyraq atau sholat syuruk minimal untuk bisa mendapatkan nilai keutamaan seperti pahala haji dan umrah yang sempurna adalah 2 rakaat. Dengan ketentuan dia ikut sholat subuh secara berjamaah sampai terbit matahari, dia nggak pulang, dia berzikir, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan kemudian baru dia pulang, insya Allah mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.